Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih Senin 14 September 2020 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Seluruhnya, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara bendera Kelas 2 Menabur Jakarta siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, terutama pahlawan pendidikan yang mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta dimulai.
Selesai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sautasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa diikuti oleh seluruh siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat DKI Jakarta yang baik dan pemilik Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara barisan diserahkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Duduk. Selamat pagi semua kepada semua anak-anakku kelas 10, 11, 12, dan kepada semua Bapak, Ibu guru. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu. Pagi ini, di upacara virtual ini, saya akan mencoba menyampaikan hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana cara mengatasi malas. Kata malas adalah kata yang sering kita dengar atau sering ditempelkan pada remaja masa kini. Ada anak yang pintar, tapi karena malas, nilainya bisa anjlok. Ada orang berprestasi, karena malas, pekerjaannya jadi tidak benar. Bahkan tidak jarang dalam satu keluarga, anak-anak yang malas ini
selalu menjadi perhatian, baik perhatian orang tua, bahkan sampai kepada sekolah karena malas. Kita tahu orang-orang yang malas itu adalah orang-orang yang menunda pekerjaan. Orang malas itu adalah orang yang tidak cekatan. Sebenarnya dia mampu, dia punya kemampuan untuk itu, tapi dia tidak melakukan. Ada istilah tarsok, ntar besok, tarsok, tar besok. Itulah yang disematkan bagi orang-orang yang malas. Dampak malas ini bukan hanya saja terasa di sekolah. Di sekolah memang orang-orang malas pasti nilainya jelek, nilainya jatuh. Karena dia tidak belajar maksimal. Dia hanya mengandalkan apa yang dia dengar. Disuruh membaca, tidak mau, apalagi latihan. Bahkan ada orang malas, disuruh remedial juga tidak mau. Disuruh juga bimbingan juga tidak mau. Nah, ini akan berkelanjutan. Kemalasan yang dimulai sejak sekolah, ini akan berlanjut ketika dia nanti sudah bekerja. Pimpinan memberikan tugas kepada dia, ya karena dia malas, dia akan menunda. Menunda besok, dan akibatnya berpengaruh kepada kinerja perusahaan. Lama-lama karena kemalasan, dia kehilangan pekerjaan, bahkan bisa dipecat. Nah, sekarang terutama bagi siswa, bagi kita semua selama PJJ, pembelajaran jarak jauh, mungkin malas ini lebih nyata lagi. Karena apa? Tidak ada guru yang mengawasi. Tidak ada orang tua yang mengawasi. Orang tua pergi ke kantor, bahkan mengurusi hal-hal yang lain. Misalnya ibu, dia lebih mengurusi rumah tangga. Bapak, dia lebih mencari uang. Jadi tidak ada yang memantau, tidak ada yang memonitor siswa-siswa selama PJJ. Jadi malasnya double, malasnya bermultiplikasi, numpuk. Nah, kalau ini dibiarkan, maka dipastikan nilai anak-anakku semua pasti anjlok. Nah, ada beberapa tips bagaimana mengatasi malas, terutama sehubungan dengan pembelajaran jarak jauh yang sedang kita alami sekarang. Yang pertama, kita harus membuat terjadwal. Apa yang mau dikerjakan itu harus terjadwal. Ya, misalnya belajar mengerjakan PR, persiapan ulangan atau PH. Itu semua harus dijadwalkan. Kita tulis. Yang kedua, kita kasih waktu, kita kasih timingnya. Nah, di zaman teknologi ini kita sudah tertolong karena semua agenda harian kita, apa yang akan kita kerjakan itu kita buat di dalam agenda atau di dalam HP, menandai waktu. Sehingga nanti akan ada alarm sebagai tanda pengingat kepada kita untuk tugas itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah di sini kita harus punya komitmen untuk melakukan. Ya. Jadi kalau pertama tadi kita sudah jadwalkan, yang kedua kita sudah tandai dengan waktu, yang ketiga ini harus punya komitmen untuk melakukan. Intinya adalah melakukan. Jangan dulu berpikir hasilnya sempurna. Artinya ya udah lakukan saja. Ya. Dilakukan, apapun hasilnya itu bisa dievaluasi. Nah, sehingga siklus ini akan berulang. Ya, kita catat, terjadwal, lalu ada timing yang mengingatkan,
lalu kita lakukan. Jadi dia menjadi satu siklus yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita melakukan 3 hal ini, nah disinilah kita perlu ada perenungan, ada evaluasi. Ya, apakah yang sudah saya catat, apakah yang sudah ada waktunya dan saya sudah diingatkan dengan alarm, apakah saya kerjakan? Kalau juga masih bolong-bolong, maka berikutnya kita coba lagi. Ya, besok misalnya kita catat, kasih tanda alarm, lakukan lagi. Sampai pada akhirnya itu menjadi satu kebiasaan kita. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, maka kita bisa melawan malas. Nah, dalam perusahaan-perusahaan besar, ya, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah sampai ke internasional, hal seperti inilah yang dilakukan oleh para karyawan. Ya, apa yang dicatat, lakukan, kemudian dievaluasi. Apa yang dicatat, lakukan evaluasi, maka terus akan terjadi perbaikan-perbaikan. Kalau tidak, kemalasan ini akan menumpuk, bukan saja merugikan dirimu sendiri, tapi juga itu akan merugikan masa depanmu, itu berpengaruh kepada perusahaan di mana kamu kerja, dan itu juga secara global akan mempengaruhi kehidupan sebuah negara, karena mempunyai SDM yang malas. Yang terakhir, anak-anakku, malas ini harus dilawan. Ya, jangan berpikir, ya udah nanti aja Pak, kalau udah kuliah juga berubah sendiri. Nanti aja Pak, kalau sudah bekerja juga berubah sendiri. Itu hal yang tidak mungkin. Karena proses untuk melawan malas ini butuh waktu yang panjang, tidak semudah membalik tangan. Ya, banyak orang gagal hanya karena kemalasan. Baik di masa dia sekolah, di masa dia bekerja, bahkan ketika dia menjadi orang tua sekalipun. Keluarga bisa berantakan karena dia malas. Usaha bisa berantakan karena malas. Sekolah juga bisa berantakan karena malas. Demikian yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Kiranya mari sama-sama kita memerangi yang namanya malas. Tuhan memberkati. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional Bangun Pemudi-Pemuda ciptaan Alfred Simanjuntak. Pembacaan visi misi BPK Penabur diikuti oleh seluruh siswa. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam ilmu dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur. Mari satukan langkah
Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan rahmat-Nya sajalah kita masih bisa berada di tempat kita sekarang dengan keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman serta guru-guru sekalian karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berpidato pada kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang cara mengatasi malas. Malas adalah kata yang mungkin paling sering kita dengar sebagai siswa atau paling sering disebut oleh para guru. Secara umum, arti malas tersebut adalah menunda-nunda pekerjaan yang ada. Namun, mengapakah hal malas ini sering kali menjadi masalah bagi kita? Hal itu terjadi karena saat kita mendapat tugas, kita sering berpikir bahwa tugas tersebut gampang dan bisa diselesaikan dengan cepat. Tetapi yang sering terjadi bukan itu, malah sebaliknya. Tugas tersebut adalah tugas yang susah dan membutuhkan waktu yang banyak. Karena itulah kita sering kewalahan saat mengerjakan tugas tersebut. Lalu bagaimana cara mengatasi malas tersebut? Ada beberapa cara agar terhindar dari malas tersebut. Salah satunya adalah dengan memotivasi diri sendiri. Dengan memotivasi diri sendiri, kita akan terus bersemangat dalam mengerjakan tugas itu sampai selesai. Karena itu, kita harus menemukan motivasi bagi diri kita sendiri. Menemukan motivasi bagi diri kita sendiri tidak sama dengan motivasi orang lain, karena setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Hal ini memang bukan hal yang mudah, karena hal tersebut bukan merupakan hal yang biasa kita lakukan. Tetapi kita harus belajar bagaimana cara agar menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan kita. Hal yang lain yang bisa kita lakukan agar terhindar dari malas tersebut adalah dengan berpikir jauh ke depan. Dengan berpikir jauh ke depan, kita akan berpikir tentang masa depan kita. Contohnya, jika kita ingin masuk universitas negeri, maka kita harus mendapat nilai yang tinggi. Untuk mendapat nilai yang tinggi tersebut, kita harus belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kita agar mengerti materinya tersebut. Itu adalah beberapa cara agar kita terlepas dari malas itu. Semuanya itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, apakah kita mau menjadi semakin baik atau tidak. Sekian dari pidato saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga sehat selalu, terima kasih. Renungan dan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena sudah membimbing kami dari awal upacara tadi Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin baca sedikit dari renungan-Mu Tuhan. Bantu kami untuk mengerti ya Tuhan, dan mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senin 14 September 2020. Love one another. Ayat masnya diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ayat masnya itu dari Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, ada ungkapan bijak yang mengatakan always put yourself in other people's shoes. Makna ungkapan bijak itu adalah kita harus selalu menempatkan diri pada posisi atau keadaan orang lain. Ungkapan ini senada dengan ajaran Tuhan Yesus tentang hal mengasihi. Hukum kasih berisi dua hukum utama. Yang pertama, mengasihi Tuhan, dan yang kedua, mengasihi sesama.
Pada hukum yang kedua, kita diperintahkan untuk mengasihi seperti dirimu sendiri. Ungkapan seperti dirimu sendiri mengingatkan kita bahwa memang benar setiap manusia mengasihi dirinya sendiri. Coba perhatikan apa yang kita lakukan. Hampir semua tindakan dan usaha kita diupayakan untuk membawa kebahagiaan dan kebaikan bagi diri sendiri, bukan? Nah, bagian kedua dari hukum kasih mengajak kita untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Orang lain pasti menginginkan tindakan kasih dari kita sama seperti kita menginginkannya dari orang lain. Teman-teman, mengasihi orang lain seperti yang tercantum dalam hukum kasih adalah kewajiban kita sebagai remaja Kristen. Hukum kasih juga harus menjadi peringatan bagi kita agar saat kita hendak berelasi dengan orang lain, misalnya kita hendak bersikap intoleran kepada orang lain, bertanyalah pada diri sendiri, apakah kita mau diperlakukan seperti itu? Apakah kita ingin dibeda-bedakan? Semua kembali kepada kemampuan kita untuk menempatkan diri pada posisi atau keadaan orang lain. Bila didasarkan pada kasih, pasti kita akan mengerjakan kasih terhadap sesama sebagaimana diri kita sendiri. Itu berarti bila hari ini masing-masing kita dapat makan enak, dan itu adalah bentuk orang tua mengasihi diri kita sendiri. Maka hari ini berikan makanan enak untuk orang lain sebagai bentuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Sekarang kami mau melakukan pembelajaran Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Gibran!